wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Bima TV. Senang sekali rasanya saya Ayu Lestari kembali hadir menemani Anda semua di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Nah pemirsa, seperti edisi Kiprah sebelumnya, saya telah menghadirkan dua narasumber kita yang memang berasal dari muda-mudi yang memang menginspirasi di Bima khususnya. Kali ini saya menghadirkan dari komunitas pencinta alam atau yang dikenal dengan Kopambojo. Nah, untuk mengetahui bagaimana kiprah Kopambojo ini dalam melestarikan alam dan budaya yang ada di Bima, pemirsa yang ada di rumah, kami juga membuka line interaktif di nomor 085338709724. Dan langsung saja kita berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita dari Kopambojo, ada Bang Imam dan Bang Kris. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Bang Kris? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Bang Imam? Alhamdulillah sehat. Nampaknya ganteng-ganteng ini. Terima Saya kasih sendiri banyak. yang di sini cewek, jadi saya paling cantik. Ya, gimana nih untuk kegiatannya Kopambojo ini, apa aja nih Bang untuk agenda dalam waktu dekat ini? Dari Bang Kris mungkin? Ya, kalau untuk kegiatan yang kita programkan sesuai bidang-bidang yang ada di struktural. Jadi setelah puasa ini ada pengkaderan anggota baru gitu. Terus dilanjutkan dengan biasanya pengkaderan ada diklat lanjutannya sesuai divisinya gitu. Jadi, nah sebelum kita jauh berbicara untuk kegiatan, kita akan mengupas terlebih dahulu nih asal usul dari nama Kopambojo dan apa itu sebenarnya Kopambojo, Bang? Kopambojo sendiri yang artinya atau kepanjangannya itu komunitas pecinta alam Bojo gitu. Benar. Kebetulan sama dengan ini. Jadi filosofinya Kopa ini telapak kaki gitu. Telapak. Dalam bahasa Bima memang Kopa itu artinya telapak kaki. Telapak kaki. Jadi filosofinya telapak kaki ini untuk kita berpijak gitu. Benar. Jadi bisa berjalan kemana saja. Terus kita masukkan ada 8 arah mata angin gitu. 8 arah mata angin. Jadi yang dimana bisa dan bebas kemana saja. Arah mata angin maksudnya dari lambang Kopambojo itu ya? Iya, dari lambangnya. Lambangnya Kopambojo selain dari tapak kaki, ada juga arah mata angin. Itu memang bernilai filosofi masing-masing. Ini Kopambojo sebenarnya sudah berdiri berapa tahun sih Bang di Bima sendiri? Kalau berdirinya Kopa dari tahun 2004 dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap aktif, teman-teman ya masih eksis. Dari tahun 2004 berarti sekarang 2006 sudah 12 tahun ya? Iya betul. Sudah 14 tahun. Iya 12 tahun. Ini kan 2004. Iya. 2016 sudah 14 tahun memang berdiri. Sejauh itu apa aja yang sudah dilakukan oleh komunitas pencinta alam Kopambojo sendiri? Ya, kalau dari 2004 sampai dengan 2016 sekarang mungkin terlalu banyak mungkin kita ya. Jadi kalau untuk akhir-akhir ini kepengurusan yang 2015, 2017, jadi ada yang diagendakan. Terus yang kemarin, yang 2013 sampai 15 itu ada beberapa. Yang pertama pendidikan untuk anggota, jadi edukasinya. Terus yang kedua biasanya ada lomba panjat tebing. Terus kegiatan itu untuk internal dulu, internal gitu. Kalau yang untuk eksternal macam kemarin ada kita penanaman pohon yang 1000 pohon itu. Yang sudah ditempatkan lokasinya oleh pemerintah. Itu anggota Kopambojo aja atau memang ada dari masyarakat yang dilibatkan untuk penanaman pohon? Ada dari masyarakat juga. Ya, kebetulan kita juga ditempatkan oleh pemerintah kota dan ditempatkan ke lokasi-lokasi tertentu gitu. Berarti ada kerjasama dengan pemerintah kota juga berarti? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya penempatan lokasi terus anggota Kopa yang akan mengerjakan sebuah
reboisasi tersebut. Oke, Gitu. istilahnya dapat proyek dari pemerintah kota untuk melakukan kegiatan reboisasi, begitu Ya, bisa dibilang ya, seperti bisa itu. Berarti dibilang seperti itu. anggaran dalam kegiatan untuk Kopambojo ini selain dari internal Kopambojo, berarti ada bantuan dari pemerintah. Berarti ini Kopambojo sudah dikenal tentunya ya di kalangan pemerintah istilahnya. Ya, alhamdulillah seperti Bisa itulah. dibilang Ya, seperti bisa itu. dibilang seperti itu. Bisa, Ya. seperti itu. Ya mungkin dari Bang Imam gimana? Iya, jadi kalau untuk kegiatan memang banyak ya. Iya. Dari 2004 itu ada banyak kegiatan. Cuma yang terakhir-terakhir ini kami yang baru kerjasama dengan pemerintah itu semakin intens ya, Semakin karena intens, ya. karena mungkin baru-baru ini pemerintah mulai percaya dengan organisasi Oke, pemerintahan. Ya. berarti dari sebelum dari sejak pertama berdiri berarti belum langsung mendapatkan itikat baik dari pemerintah. Berarti Iya. baru beberapa tahun ini, Bang ya. Iya, betul sekali. Ya. Anggarannya untuk kegiatannya itu apa aja yang biasanya disupport oleh pemerintah? Iya, kalau anggaran tergantung program yang kita tawarkan ke pemerintah ya. Kalau program itu cocok dengan programnya pemerintah ya, berarti anggarannya akan bagus dari pemerintah. Nah, biasanya selain dari anggaran pemerintah, biasanya dari sponsor-sponsor yang tidak mengikat, terus sama kas organisasi ya, biasanya sumbangan-sumbangan dari anggota. Dari ya. anggota. Iya, betul. Nah, untuk dari anggota, sekarang Kopambojo sudah berapa anggotanya, Bang? Ini udah 300. 300 orang? Iya, 300 gitu. orang, ya. Itu memang dari wilayah Bima aja atau dari teman-teman di luar Bima juga bergabung dengan Kopa? Iya, memang khususnya kita di Bima Kabupaten, Kota, dan Kabupaten ya. Ya, jadi kalaupun ada teman-teman yang dari luar ya mungkin udah berdomisili di Bima, itu tidak masalah buat kita ya. Ya. Berarti kalaupun dia mahasiswa, meskipun dia mahasiswa dari Dompu misalnya, Dari Dompu, bisa bergabung dengan Kopa? Bisa, Oke. bisa ya. Berarti tidak ada patokan, ini Kopa hanya untuk milik orang Bima saja? Tidak ada ya, ya. Nah, untuk 300 orang, tidak sekitar saja 300, akan berwisata apakah pantai, tetapi kan juga biasanya sekaligus untuk komunitas melihat. pencinta alam ada divisi ya, divisi. Iya, betul ya. Di Kopambojo ada divisi apa aja? Iya, kalau di Kopambojo untuk sekarang ada 4 divisi ya. Iya. Ya, yang pertama divisi RC atau rock climbing. Iya. Itu biasa dikenal panjat tebing. Panjat tebing. Iya, terus divisi caving yaitu penelusuran gua. Berarti Iya. yang ekstrim kenapa? Iya, ya seperti itulah. Nah, terus yang Terus yang ketiga itu hutan gunung. Ya, yang keempat divisi bahari. Bahari laut Bahari, ya. iya. Oke, Yang berarti berkaitan dengan yang laut. pertama untuk 300 orang ini memang dibagi, misalnya dibagi per divisi atau bagaimana? Iya, jadi setelah pendidikan dasar itu Iya. perekrutan pertama, ya di situ ada diklat lanjutan. Diklat. Jadi anggota di situ akan memilih sendiri mana divisi yang mereka sukai, ya, yang sesuai dengan keahliannya ya. Nah, terkhusus untuk tiap-tiap divisi ada juga tayangan di TV, kita bisa saksikan bersama, ada kegiatan ini. Oh iya. Transplantasi terumbu karang. Iya, iya, untuk betul. divisi bahari ya. Iya, yang betul, dijelaskan ya. Tadi. Iya. Ini di wilayah mana ini, Bang? Ini di wilayah Kolo ya, di Sanumbe sana ya. Jadi kegiatannya itu ada sampai 19 hari ya. 19 hari kita 19 hari. Berarti camping juga di Sonumbe? Iya, langsung camping di sana ya, standby selama 19 hari. Ya. Itu ada sokongan dana dari pemerintah nggak, Bang, untuk setidaknya melestarikan transplantasi? Kan istilahnya butuh anggaran banyak nih, apalagi untuk 19 hari Iya. berada di situ butuh juga biaya untuk istilahnya personal ya, untuk personal selain untuk transplantasi. Untuk transplantasi sendiri ini, Bang, yang dilibatkan itu semua anggota atau hanya beberapa aja? Iya, memang untuk transplantasi kita fokusnya ke divisinya ya, tapi tidak menutup untuk semua anggota untuk membantu. Ya, tidak hanya anggota, mungkin dari organisasi-organisasi yang lain juga sering membantu kegiatan kita, termasuk masyarakat di sekitar juga ya. Dari pemerintah bagaimana? Kalau dari pemerintah mereka hanya memberikan sumbangan dana aja. Sumbangan dana Iya, ya. Jelasnya itu yang inti. Iya, itu yang inti. Yang intinya kita buat. Iya, betul.
Nah pemirsa, bagi yang masih penasaran dengan Kopang Bojo, kita juga masih membuka line interaktif di nomor 085 338 709724. Anda bisa bergabung langsung untuk mengobrol, menanyakan pertanyaan-pertanyaan maupun personal ya untuk kedua narasumber ganteng kita pada pagi hari ini. Ya, masih nih terkait dengan Kopang Bojo. Untuk apa namanya, dari respon itu tadi kan respon dari dari pemerintah juga. Kalau untuk dari masyarakatnya sendiri yang Kopang Bojo ajak untuk terlibat dengan kegiatan itu bagaimana, Bang? Iya, kalau dari masyarakat mungkin karena apa namanya, dilihat dari banyaknya anggota yang masuk itu setiap tahun itu menurut kami penilaian masyarakat sudah sangat bagus di Kopang Bojo ya, karena setiap tahun kita merekrut anggota itu respon masyarakat itu semakin baik. Oke, untuk perekrutannya itu gratis atau ada biaya ini, misalnya untuk biaya pendaftaran pertama ada 20.000 misalnya, biasa seperti itu? Iya, kalau untuk biaya pendaftarannya ya ada, kita tentukan nominalnya, ya nominal untuk biaya pendaftaran awal aja. Nah setelah itu gratis untuk transportasi ke lapangan, konsumsi apa segalanya ya. Oke, iya benar sekali ya. Tapi untuk saat ini memang belum dibuka untuk pendaftaran ya. Iya, rencananya setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Baik pemirsa, nampaknya makin seru bagi Anda juga yang ingin masih bergabung berbincang dengan kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kami, tapi sesaat lagi pemirsa tetap di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Sampai lantiri. Hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985
atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Masih bersama kedua narasumber kita yang tergabung dalam komunitas Kopang Bojo ya, dan kita lanjutkan perbincangan kita. Nah, tadi sekilas sudah kita bicarakan tentang sejarah Kopang Bojo ya, dan yang menjadi pertanyaan saya yang mungkin menarik ya, mungkin pertanyaan orang sebagian, apa yang membuat Kopang Bojo ini peduli loh dengan lingkungan Bima gitu? Mungkin dari Bang Kris. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak sih yang perlu kita perhatikan di antara acuhnya orang-orang terhadap kegiatan ini. Jadi pada intinya yang pertama misalkan kegiatan teman-teman reboisasi, jadi penghijauan. Jadi penghijauan ini manfaatnya luar biasa. Jadi tidak sekedar untuk berteduh ketika pohonnya besar, gitu. Jadi ketika pohon itu besar, dia akan melindungi air. Jadi karena Bima ini dikenal dengan kota yang sangat panas dengan negeri 29 matahari. 29 matahari ya. Okay. Jadi dengan adanya pepohonan ya, kita anggap inilah masing-masing satu rumah memiliki pohon, jadi itu akan melindungi karena sifat-sifatnya orang Bima ini ketika panas, jadi panas juga orangnya, emosinya ini jadi akan membawa ya pengaruh dari seseorang gitu. Jadi itu makanya kalau yang untuk penghijauan jadi fungsinya itu melindungi air agar sejuk gitu. Jadi proses kegiatan sehari-hari orang di Bima ini memangnya masyarakat Bima kurang, menurut penilaiannya Bang Kris ya, masyarakat Bima memang acuh ya dengan penghijauan seperti itu? Iya, kalau dibilang acuh, tidak begitu acuh juga ya. Jadi mengerti dengan kondisi ini, tetapi tidak mau berbuat. Iya, bukan tidak mau berbuat, tapi bagaimana ya? Kalau menurut penglihatan saya, orang-orang di Bima ini tinggal kita ajak, pasti mereka juga akan mau bergabung dengan kegiatan-kegiatan berarti seperti ini. Asalkan ada yang mau mengajak, bukan berarti mereka tidak mau ikut bergabung, tetapi asalkan ada yang mengajak ya, begitu. Nah, untuk Bang Imamnya sendiri nih, tadi ada acara yang transplantasi terumbu karang itu kan 19 hari di situ. Kenapa bisa istilahnya mau loh ikut terjun langsung dengan kegiatan itu, apalagi 19 hari? Itu istrinya nggak marah Bang ditinggal 19 hari? Iya, harus dijawab. Wow. Ya Bang Imam. Iya, jadi memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kopa itu berawal dari hobi sebenarnya ya. Jadi berawal dari hobi, akhirnya apapun yang kita kerjakan itu tidak akan terasa berat kalau kita menjalankannya dengan hobi ya. Sepenuh hati. Iya, sepenuh hati ya. Jadi yang penting lingkungan sekitar itu menjadi bagus, menjadi asri, itu capek itu akan terhilang sendiri ya. Gitu. Meskipun istilahnya nggak dapat apa-apa dan tidak juga digaji oleh pemerintah. Iya. Jadi meskipun kita nggak mendapatkan apa-apa ya, jadi mungkin kepuasan batin itu yang lebih lebih besar ya. Kepuasan batin. Meskipun menjalankan itu dengan hobi. Dengan hobi, iya betul ya. Kalau dari kegiatan-kegiatan transplantasi dan reboisasi dan seperti itu, selain itu apa aja yang pernah dilakukan? Mungkin itu untuk pelestarian, yang sosialnya bagaimana Bang? Apakah hanya untuk melestarikan lingkungan saja tanpa dari segi kemanusiaannya mungkin? Iya, kalau sosial kemasyrakatannya juga kami ada ya, seperti ada bakti sosial. Jadi kita ketika ada suatu bencana di suatu daerah ya,
otomatis anggota-anggota akan tergerak, ya mungkin akan memberikan sedikit sumbangan yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat sekitar situ, ataupun kema bakti atau pembersihan menurut kami yang harus dibersihkan di sekitar perkampungan itu, seperti kuburan atau masjid. Kenapa atau harus apa. Kopambojo yang datang membersihkan kuburan? Itu kan punya masyarakat di situ. Kenapa nggak masyarakatnya aja yang membersihkan? Iya, seperti diutarakan oleh rekan saya tadi, mungkin masyarakat nunggu diajak atau nunggu seperti itulah. Ya, jadi mungkin inisiatif mungkin itu yang masih kurang ya. Inisiatif dari masyarakat ya. Padahal kalau dipikir-pikir, untuk salah satu contohnya tadi untuk pembersihan masyarakat, kuburan-kuburan ataupun penanaman kembali di gunung-gunung, padahal di situ ada masyarakat. Betul. Kalau dipikir-pikir, kenapa nggak masyarakatnya aja langsung bersihkan gitu? Kenapa harus ada Kopambojo yang harus bertindak di situ? Iya. Ya, jadi kita kembali lagi ke masyarakat ya. Sosialisasi memang itu yang sangat penting di masyarakat, khususnya masyarakat Bima sekarang ya, karena mereka lebih mengutamakan mencari nafkah yang sesaat mungkin ya, seperti menebang kayu, menebang hutan atau apa segala ya. Jadi mereka tidak memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Ya, jadi itu mungkin peran serta pemerintah atau kita sebagai organisasi sosial untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang seperti itu, yang agar masyarakatnya bisa mengerti. Berarti memang harus ada ajakan sebelum istilahnya masyarakat Bima loh, istilahnya penilaian ya, mungkin penilaian kita, masyarakat Bima itu harus tunggu diajak dulu baru mereka mau bergerak gitu. Iya. Menurut kita seperti itu ya. Nah, mungkin masih menarik lagi ini terkait dengan kegiatan yang transplantasi maupun reboisasi, dan namanya juga komunitas pencinta alam. Di studio di TV juga kita bisa menyaksikan ada gambar-gambar pendakian gunung ya Bang ya? Oh iya. Ini di gunung mana ini Bang? Sangyang Api. Sangyang Api. Ada kegiatan apa di situ Bang? Di situ ada napak alam. Iya. Jadi napak alam ini penentuan nomor registrasi anggota gitu. Oke. Jadi salah satu syarat anggota biasa menuju menjadi anggota inti. Oke. Jadi bisa mendapatkan nomor registrasi anggota gitu. Berarti sebelum mendapatkan untuk bergabung dengan Kopambojo memang harus ada pelatihan-pelatihan gitu ya? Iya. Harus. Napaknya. Iya. Kegiatannya seperti apa itu Bang? Untuk bisa bergabung dengan komunitas Kopambojo itu apa aja? Iya, jadi pendidikannya ada beberapa macam ya, seperti contohnya mungkin yang sesuai dengan bidang kita yang bergerak di outdoor ya, atau ruang terbuka ya. Jadi ada di situ cara bertahan hidup, cara bersosialisasi dengan masyarakat ya. Terus seperti pendidikan ada SAR dan segalanya ya. Berarti memang orang-orang yang tangguh harus tergabung dengan Kopambojo ya. Tapi lihatnya dari 300 orang ini yang tergabung dalam anggota, memang kebanyakan yang cowok aja ini yang direkrut atau bagaimana Bang? Kita tidak membatasi ya, jadi itu ada cewek sama cowok ada. Cewek-cowok memang. Cewek-cowok ya. Semua ya. Ini masih di Gunung Api, Sangyang Api ya. Sangyang Api. Waktu erupsi kemarin itu nampaknya pernah juga dengar kabar kalau Kopambojo ini juga pernah mengunjungi Sangyang Api setelah meletus pada tahun 2014. Benar? Iya. Betul, gimana ceritanya itu, Bang Kris? Iya, sebenarnya 2014 meletusnya, terus pasca meletusnya itu teman-teman berangkat untuk memetakan jalur pendakian dan melakukan penelitian, contohnya seperti mengamati vegetasi. Vegetasi itu apa Bang? Jadi jenis tumbuhan yang berada di area lokasi letusan. Jadi teman-teman meneliti mana yang bertahan hidup dengan kondisi ini, dan di area itu jenis flora dan fauna ini seperti apa gitu. Itu seperti itu.
Jadi pada intinya kemarin teman-teman ke Sangiang melakukan pemetaan jalur ini guna untuk membuka kembali jalur pendakian yang telah tertutup karena erupsi itu. Ya. Jadi kemarin teman-teman tidak sampai puncak karena mengingat himbauan dari PVMBG, Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi ya. Jadi mereka mengatakan 1 kilo dari puncak, jadi tidak bisa terus sampai ke puncak. Dari batasannya 1 kilo saja karena gunungnya masih aktif gitu. Benar. Seperti itu. Kenapa nekat sekali istilahnya? Kalaupun dilihat ya, untuk memang tujuannya baik untuk memetakan kembali jalur daki di Gunung Api Sangiang itu. Kenapa nekat sekali? Itu kan masih aktif tuh. Kenapa nggak tunggu suasananya dulu reda baru naik gunung? Ya, sebenarnya kalau gini ya, ada rasa apa ya teman-teman ketika kepuasan mereka itu ketika melaksanakan kegiatan yang seketika dengan kondisi gunungnya yang seperti itu ada kepuasannya tersendiri gitu. Ada kepuasan tersendiri walaupun di tengah perjalanan ada rasa risau, ada was-wasnya karena setiap 1 jam itu 7 atau 8 kali letusan gitu. Berarti memang masih aktif pada saat pendakian? Iya, masih aktif gitu. Masih aktif dan teman-teman juga ketika mendaki ya ada rasa takutnya juga lah. Iya benar. Dengan istilah gunung masih aktif, kita memaksakan diri juga kan tidak baik juga. Untuk keselamatan jiwa juga perlu diperhatikan. Dari pemerintah khususnya untuk ada nggak digaji nggak atau dapat sesuatu honor nggak dari mungkin dari komunitas lain dan sebagainya ataupun pemerintah terkait karena mengapresiasi Kopambojo ini sudah memetakan itu atau gimana, Bang Imam? Oh ya, iya. Jadi kalau untuk masalah gaji ya di situ tidak ada gaji ya. Ya jadi bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah itu cukup hanya untuk pemetaan jalur, untuk biaya transportasi, biaya apa segala. Jadi kalau untuk digaji memang teman-teman tidak mengharapkan di situnya ya. Jadi ya. Jadi dana dari mana aja ini yang biasa didapatkan dalam berkegiatan misalnya? Iya, yang utama memang dari pemerintah ya, pemerintah setempat ya. Kalaupun kegiatannya di kota ya otomatis pemerintah Kota Bima. Oke, berarti Kopambojo mengajukan proposal juga? Iya, betul. Proposal sesuai dengan programnya pemerintah ya. Ya. Jadi di situ baru ada bantuan dari pemerintah. Gitu. Dana internal juga pasti ada ya? Iya, dari internal ya, betul ya. Nah, dari anggota-anggota Kopambojo ini kerja nggak atau memang kerjaannya tuh cuman reboisasi, transplantasi, naik gunung atau nggak ada kerjaan sampingan ini Bang? Bagaimana? Iya, anggota Kopa itu tidak terbatas ya. Jadi sekarang ada yang PNS ya, ada yang honor, terus ada yang pegawai bekerja di swasta gitu. Ya, jadi bahkan ada yang ojek atau apa sih ya, jadi semuanya ada di situ ya. Multiprofesi. Iya, multiprofesi ya. Jadi mungkin pas libur baru mereka naik gunung ya. Jadi tidak setiap hari naik gunung ya. Pas mungkin ada celah-celah waktu Sabtu Minggu ya. Nah itu. Iya, berarti dari Bang Imam dan Bang Kris sendiri dari teman-temannya yang berprofesi seperti itu. Kalau Bang Kris sendiri ini di mana nih? Apanya? Ada kesehariannya Bang Kris selain istilahnya mendaki gunung, transplantasi dan sebagainya. Jadi untuk sementara ini belum kemana-mana ya. Belum kemana-mana, masih fokus ya untuk di Kopambojo ya. Iya, kita masih di Kopa. Oke, sekretnya Kopambojo di mana sih Bang? Sekretnya di Paneh, Jalan Patimura, nomor 11, Kelurahan Paneh. Jadi tepatnya di belakang Johan Foto jalur Soekarno Hatta, gitu, di belakangnya gitu. Nanti kali aja kan bisa bergabung di situ. Iya. Boleh. Kita kasih
menerima line interaktif kami. Silakan Anda misalnya ingin mengobrol dengan teman-teman Kopak Bojo di sini, kami membuka layanan interaktif di nomor 085338709724 ya. Dan kita juga akan masih melanjutkan perbincangan, tetapi sesaat lagi pemirsa tetap di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Kita hidup di dalam bumi yang hijau, dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi, dan masih bersama kedua narasumber kita dari komunitas pencinta alam Kopak Bojo ya. Kita lanjutkan perbincangan. Nah, dari tadi kita sudah saksikan juga beberapa video dan untuk dokumentasi fotonya juga ada. Kita masih ingin menggali lagi tentang kegiatan-kegiatannya dari Kopak Bojo ini sendiri. Dan terkait itu pengalaman-pengalamannya ini selama di lapangan ini ya. Mungkin yang pertama dari Bang Kris dulu. Ya, terima kasih. Pengalamannya. Kalau pengalaman di lapangan banyak juga sih, dan tidak begitu banyak juga sih. Jadi tergantung jenis kegiatannya apa, jadi pengalamannya pasti akan berbeda. Oke.
Yang paling berkesan nih mungkin saat transplantasi mungkin ada kesulitan, mungkin yang paling berkesan aja sih buat Bang Kris apa? Ya, kalau untuk transplantasi terumbu karang itu memang berkesan karena kemarin teman-teman masih mengerjakan dengan manual ya. Iya. Jadi karena penanaman itu dilakukan dengan kedalaman sekitar 3 meter. Oke. Jadi agak sulit memasuki bibitnya, apa namanya? Nanti proses penurunannya ke bawah dasar itu teman-teman harus menahan napas selama 10 atau 15 detik untuk sementara. Untuk menyelam ke bawah. Iya, jadi keluar kembali dulu, itu baru masuk kembali gitu. Untuk mengatur kembali posisi meja yang kita atur itu. Oke, meja untuk transplantasi ya. Caranya untuk transplantasi sendiri gimana itu Bang? Yang manual tadi seperti apa? Nah, jadi contohnya manual itu sebenarnya memasukinya itu kita menggunakan perahu atau apalah gitu untuk membawa supaya tidak begitu mengambil tenaga. Jadi kemarin manual itu kita merakit bambu, terus mengikat bibitnya di bawahnya gitu, terus masukkan ke dalam sambil berenang gitu. Oh, berarti nggak menggunakan perahu? Oh tidak. Karena mungkin kita kemarin sempat meminjam peralatan itu, tapi rupanya tidak ada respon juga. Ya, akhirnya teman-teman ya sudahlah gunakan yang manual aja kan bisa aja kan, mereka gunakan trik dengan cara mengikat bambu itu terus tarik ke dalam gitu. Iya, benar. Tarik ke dalam gitu. Jadi seperti itu sih. Yang transplantasinya itu yang di Kolo kemarin. Iya, yang di Kolo, yang Kelurahan Kolo, tepatnya di Sosenumbe gitu. Iya. Kalau bisa dibilang bibit yang didapat untuk transplantasi terumbu karang itu dapat dari mana itu Bang? Bibit dari lokasi yang sama. Kenapa? Karena ketika kita mengambil bibit yang dari luar, jadi besar kemungkinan bibit ini tidak akan hidup. Jadi proses penanamannya agak sulit juga karena pemindahan bibitnya. Jadi siklus airnya juga berbeda ya. Jadi kerasnya ombak juga akan mempengaruhi itu. Jadi dia tidak akan mampu bertahan gitu kalau yang dari tempat lain. Kalau yang tempatnya seperti semula, kita hanya melakukan penyebaran bibit itu. Kita mengambilnya. Berarti induk bibitnya diambil dari Sonumbe misalnya, untuk transplantasi ngambil bibitnya di Sonumbe gitu Bang ya? Iya, betul. Caranya gimana? Maksudnya itu bibitnya yang besar ya, itu terumbu karang yang istilahnya indukan gitu. Itu nanti untuk menjadi bibit itu bagaimana caranya? Ya, biasanya kita ngambil bibit itu dengan kedalaman tertentu ya. Jadi kedalaman tertentu yang sekitar 5 meteran. Jadi ada yang menyelam juga. Jadi kita tidak menggunakan tangan ketika memetik. Kenapa? Jadi ada tangnya. Jadi akan mempengaruhi juga proses hidup kembali atau berkembang kembalinya karang yang akan kita tanam. Berarti tidak boleh dipegang dengan tangan gitu maksudnya? Iya, kita hanya saja memegang bagian bawah yang kita petik itu, tapi dengan menggunakan tang potong sendiri. Berarti memang ada alat khususnya. Iya. Setelah istilahnya di stick ya, dipotong dari indukannya, itu diapakan lagi bibitnya? Kita tidak ada diapa-apakan ya, cuma saja kita menyimpannya sebentar gitu. Kalau terlalu lama juga kita menyimpan, jadi akan memperlambat proses pertumbuhannya gitu. Jadi sengaja kita simpan ke dalam petinya, yang terus dialiri oleh air laut terus. Jadi jangan sampai bibit ini kering atau keluar darat, dia akan tidak akan bisa bertumbuh gitu. Jadi seperti itu. Ada ukurannya nggak, misalnya untuk pemotongan bibit terumbu karangnya itu berapa senti baru bisa ditanam? Ya, jadi kalau ukurannya beragam tergantung besar kecilnya karang tersebut. Jadi struktur karang itu kadang ada yang bercabang, kadang ada yang satu gitu. Jadi yang bercabang ini kita bisa mengambil yang memiliki cabangnya supaya nanti proses pertumbuhannya
bisa Cepat lebih ya? cepat, Oh, ya, gitu. jadi perkembangannya cepat gitu. Berarti itu menggunakan apa yang namanya itu Bang, bisa dilihat di video juga, itu disebut meja ya? Iya, Iya, meja. meja substrak. Kalau yang segi 4 untuk mengikat karang itu namanya substrak. Jadi, ya substrak itu beton ya, beton kita buat. Itu sebagai pemberat juga. Jadi dimana nanti kalau bibitnya bergerak atau goyang dia akan menghambat proses pertumbuhannya juga kalau goyang gitu. Itu makanya kita mengikatnya dengan kabel tis. Jadi kabel tis ini dia cukup mampu juga untuk bertahan sampai beberapa bulan. Oke. Jadi tidak akan membuat bibitnya goyang Oh gitu. gitu. Iya. Dalam satu meja itu biasanya diisi oleh berapa bibit terumbu karang? Itu satu meja kemarin 25 substrak. Jadi 25. 25 substrak, 25 bibit lah gitu. Oke. 25 bibit. Untuk anunya apa namanya, dari jarak nih antara bibit yang satu dengan bibit yang lain harus ada patokan juga ya? Iya. Iya. Biasanya. Jadi kalau kemarin lebar mejanya sekitar 1 meter ya, 1 meter, 1 meter. Kebetulan kita memasukkan di substraknya, jadi 5 ya. Jadi 5 kali 5 5 gitu. kali 5. Iya, 5 kali 5. Jadi jaraknya sekitar 10 sampai 10 atau 15 15. cm jaraknya gitu. Berapa persen sih kemungkinan untuk terumbu karang itu bisa hidup gitu? Meskipun kita sudah tanam kan otomatis mungkin ada juga yang mati. Berapa persen kemungkinan? Ya, kemarin kita melihat kembali ya, melihat kembali dan pertumbuhannya juga cukup signifikan juga. Jadi agak terlihat yang tumbuh. Jadi kalau kita melihat kemarin untuk proses pertumbuhannya sekitar 75% lah. Sudah tumbuh. Iya, sudah tumbuh, tapi ada juga sebagian yang pertumbuhannya lambat dan ada juga yang sudah mati juga. Gitu. Yang menyebabkan terumbu karang itu mati apa sih Bang biasanya? Yang menyebabkan matinya terumbu karang kadang apa namanya, lumpur ya, lumpur yang dari bawah, yang itu makanya setiap bulan sebenarnya ada pembersihan bagian substraknya yang di bawah itu, yang di betonnya itu. Jadi di situ ada lumpur yang semakin lama tuh naik ke atas karang, jadi itu yang akan menghambat prosesnya dan bisa membuat kematian juga terhadap karangnya gitu. Juga, Iya. ya. Sampah-sampah juga nggak berpengaruh Bang? Iya, sampah juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan karang karena sampah ini apa namanya, sampah plastik gitu, terutama sampah plastik. Jadi bukan hanya saja karangnya yang rusak, jadi airnya juga akan rusak juga, jadi tidak alami seperti biasanya karena dicemari oleh barang-barang sampah plastik plastiknya gitu. itu Sampah ya. plastik. Kan kemarin Kopambojo sudah pernah mengunjungi di Kolo. Nih seberapa parahkah kerusakan mungkin yang membuat Sonumbe ini perlu diadakan transplantasi terumbu karang? Mungkin dari Bang Imam? Iya, memang 2 tahun terakhir ini pertumbuhan karang di seputaran Bonto sama Kolo itu sudah cukup bagus ya. Karena 2 tahun terakhir aktivitas penangkapan ikan yang ilegal itu udah tidak ada, seperti pengeboman ya, atau menggunakan racun-racun yang bisa membunuh karang sama ikan-ikan kecil. Ya, jadi 2 tahun terakhir ini pertumbuhan karang udah bagus ya. Jadi tinggal dari pemerintah, pemerintah yang menjaganya. Ya, pemerintah menjaga Dan melalui melalui masyarakatnya ya. Pemerintah menjaga melalui masyarakat ya, untuk menjaga semakin bagusnya pertumbuhan karang, masyarakat juga yang akan diuntungkan nantinya ya. Nah, itu mungkin sih sekedar harapan-harapannya Iya, terhadap masyarakat. Nah, untuk Kopas sendiri itu sekilas tentang kegiatannya yang lalu. Untuk kegiatan agenda ke depan apa nih yang ingin direncanakan oleh Kopambojo sendiri? Iya, kalau untuk tahun ini memang awalnya ada perekrutan anggota baru ya. Ya, setelah itu ada pengembangan transplantasi ya. Ya, jadi Yang ada di Kolo pengembangan bagaimana, Bang? Iya, jadi yang itu baru
50 meja, yang kemarin targetnya kan kita 150 meja. Ya, dari wilayah Kolo sampai ke wilayah Pulau Kambing. Ya, Pulau Kambing juga di situ, karena target pemerintah juga di situ akan dilakukan konservasi untuk terumbu karangnya. Berarti akan ditambah lagi istilahnya meja ya? Iya, mejanya ya. Untuk tahun ini ya rencananya? Ya, rencananya tahun ini. Itu permintaan dari pemerintah atau Kopambojo yang mau bergerak lagi? Iya, itu rencana dari Kopambojo. Nah, kebetulan pemerintah juga memiliki program seperti itu ya, akhirnya bekerja sama. Berjalan seiring ya. Betul ya. Nah, selain itu lagi mungkin ada, itu kan terfokusnya hanya kepada bahari saja. Mungkin dari divisi lain? Iya, divisi lain tetap memiliki kegiatan masing-masing. Mungkin nanti juga setelah Lebaran juga akan ada lomba ya, untuk di divisi panjat tebingnya yang bekerja sama dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia. Di situ ada lomba yang rencananya untuk tingkat pelajar aja, tingkat pelajar se-Kota Bima. Se-Kota Bima. Nah, mungkin dari Bang Kris ada tambahan? Untuk kegiatannya, ini baru-baru ini juga ada kegiatan P2KH, program pengembangan Kota Hijau. Kota Hijau. Jadi program ini yang diprogramkan oleh Kementerian PUPera, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kan gitu. Jadi Kota Bima salah satu kabupaten kota yang mendapatkan program tersebut untuk perwujudan ruang terbuka hijau gitu. Itu rencana di mana diadakan kegiatannya? Itu kegiatannya di Taman Ria. Di Taman Ria. Memang terfokus untuk wilayah dalam kota, Bang, atau bagaimana? Ya, kalau untuk kegiatan itu untuk perwujudan ruang terbuka hijau, yang dimana kegiatan itu berfokus pada ruang-ruang terbuka hijau macam taman, lapangan. Jadi ada yang nilai existingnya ada. Jadi ruang terbuka hijau ini existingnya apa? Jadi itu yang harus dikembangkan gitu. Jadi kebetulan kebetulan teman-teman Kopa juga ditunjuk juga untuk kegiatan tersebut oleh pemerintah. Dalam hal ini swakelolanya Bapeda di bidang fisik dan sarana dan prasarana. Berarti dari pemerintah menunjuk langsung Kopambojo gitu, Bang ya? Iya. Dari lewat Bapedanya itu. Berarti kerjasama juga pemerintah kota dengan Bapeda. Iya, betul. Ya, maksudnya konsep kegiatannya nanti seperti apa itu? Konsep kegiatannya ada festival, ada juga aksi. Jadi festival ini nanti kita akan mengundang ada anak-anak TK dan SD. Jadi festival ini ada lomba menggambar, lomba mewarnai sesuai tema lingkungan, dan ada tari-tarian tradisional dan live akustik lah. Berarti gitu. Di Taman Ria itu kegiatannya. Dari TK, dari SD mungkin bisa diajak. Tujuan kenapa diajak anak-anak SD? Ya, kalau tujuannya kenapa diajak anak SD? Jadi mungkin kita tanamkan kepada mungkin yang anak-anak bahwa seberapa jauh dan kita butuhkan orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Seberapa pentingnya lingkungan ini gitu ya. Pertumbuhan pepohonan seberapa penting. Jadi mungkin barangkali kalau anak-anak itu mungkin cepat masuk di pikiran mereka, cepat tertangkap lah gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita adakan kegiatan ini di taman, kita undang anak-anak SD, justru yang kita harapkan mereka untuk menanam pohon, malah mereka nanti mencabut-cabut di situ. Baik itu kalau melihat bunga dan biasanya mereka bukannya itu tambah merusak lingkungan itu, Bang. Jadi gini ya, ada itu kan festivalnya, jadi ada aksinya. Jadi aksinya ini yang pertama penanaman secara serentak bunga gitu. Jadi penanaman melibatkan yang rencananya kemarin kita rapat dengan swakelola dalam hal ini Bapeda. Jadi seluruh SKPD dan SMA yang ada di Kota Bima. Jadi untuk aksinya itu, untuk aksinya yang dimana pembersihan Taman Ria, pengecatannya, terus yang terakhir
Jadi seluruh peserta dan panitia ataupun forum itu akan melakukan penanaman bunga, terakhirnya penanaman bunga. Dari SD dan TK, SD, TK, dan SMP juga? Ya, rencananya seperti itu. Karena untuk di bidang aksinya akan dimasukkan anak-anak SMP, SMA, dan komunitas-komunitas lain juga. Ya pemirsa, nampaknya kita akan berbincang kembali terkait dengan kegiatan-kegiatan dari Kupambojo, tetapi kita break dulu sejenak pemirsa, tetap di Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Sampai lantiri. Telah hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru, menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kiprah, Kupas Prestasi dan Inspirasi. Kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kita dari Kupambojo ya. Ya, masih menarik terkait dengan kegiatan festival penghijauan ya Bang Grace ya tadi. Festival hijau. Festival hijau. Dan aksi hijau. Dan aksi hijau. Nah, itu rencananya kegiatan diadakan itu insya Allah tanggal 29 Mei ini. Jadi segala bentuk persiapannya kita sudah
kemudian untuk undangannya, tadi ada proses kampanyenya. Gitu. Kampanye dalam gimana? Kayak kampanye presiden gitu? Atau gimana? Jadi kampanyenya istilah himbauan, himbauan dan tentang kegiatan itu, tentang aksi dan festival hijau itu. Nanti akan kita lihat mana yang pengen ikut berpartisipasi, dan ada juga kampanye ini kita nanti ada pembagian selebaran brosur gitu, seperti itu untuk info kegiatan. Sasaran kegiatannya itu siapa aja, Bang? Kalau sasaran kegiatannya sebenarnya semuanya ya umum ya, jadi tidak dibatasi siapa yang ikut berpartisipasi gitu. Jadi semuanya bisa mengikuti kegiatan itu. Oke, untuk kayak tadi acara festivalnya tadi kan yang diikut sertakan tuh anak-anak TK. Apakah mereka diundang seluruh TK sekota Bima? Ya, berdasarkan rapat kita kemarin sebagai forum itu dan kelola bedanya itu menyarankan kemarin SD, SD, TK, TK yang dapat atau terjangkau dari area Taman Ria, di area kayak Senayan Barat, Empunda, dari area-area ini saja. Oh gitu, Ya. berarti nggak sekota, sekota untuk Bima. itu untuk festivalnya, untuk lombanya. Berarti namanya festival, berarti mereka nanti otomatis dikasih hadiah kan, otomatis terakhirnya. Iya, ada. Dan penilaiannya untuk festival itu yang lomba menggambar itu ya, mewarnai gambar. Dan aksinya nanti semua, apakah yang hanya terlibat hanya anak-anak TK yang ikut festival itu, atau seluruh masyarakat kota pun bisa ikut, Bang? Ya, jadi untuk festivalnya ya, untuk festivalnya yang umur sekitar 4 atau sampai, kalau TK umurnya 4 sampai 7 tahun kalau nggak salah ya. Untuk TK PAUD-nya. Iya, jadi itu yang akan mewarnainya TK-nya. Kalau yang SD itu 5 atau berapa tahun ya? SD dari kelas 1 kelas gitu? 1 sampai kelas 4. Kelas Ya. 4. Ya sekitar 10 tahun lah. 10 tahun. Jadi ada kategorinya, Kategori ada juga. kategori umurnya, jadi seperti itu. Nah, dari persiapan menjelang kegiatan itu mungkin dari Bang Iman sendiri yang sudah dilakukan sejauh ini apa aja, Bang? Iya, kalau sekarang kita masih mengumpulkan data ya, data-data sekolah-sekolah mana yang akan kita undang, terus apa aja yang harus kita kerjakan di sana, seperti mungkin pengecatan itu wilayah mana aja, terus penanaman bunga sama pohonnya ya. Jadi tahapnya masih tahap survei awal ya, survei awal. Kalau untuk penyebaran undangan mungkin 1-2 hari ke depan akan dilakukan penyebaran undangan partisipasi. Itu yang dilakukan istilahnya, kita kan tujuannya untuk membuka lahan terbuka hijau ya, Iya. di Taman Ria. Apa aja nanti kegiatannya? Apakah hanya menanam pohon atau bagaimana, Bang? Iya, memang yang utama itu kampanye ya. Kampanye itu dalam artian kita mengkampanyekan ke masyarakat gimana pentingnya ruang terbuka hijau ya. Ruang terbuka hijau, jadi targetnya pemerintah kan setiap daerah tuh harus 30% itu ruang terbuka hijau ya. 20%-nya taman-taman dan 10%-nya itu ruang terbuka hijau privasi seperti halaman rumah ya. Ya, jadi kenapa kita fokusnya ke taman-taman yang ada di Kota Bima ya, untuk supaya kesadaran masyarakat kalau gimana pentingnya itu ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka hijau bukan hanya untuk tempat nongkrong atau apa ya, jadi fungsinya itu banyak. Mungkin di situ bisa akan dijadikan tempat-tempat wisata kuliner atau wisata budaya atau wisata apa. Kalau Ya, jadi kita seperti lihat itu. di Taman Ria, kondisi real yang di Taman Ria yang saat ini memang sih untuk masalah reboisasi itu memang harus dilakukan. Harus, ya, iya, penanaman- betul, penanaman ya. di situ. Apakah nanti selain reboisasi ini untuk perbaikan-perbaikan sekitar taman itu nggak dilakukan juga, Bang? Iya,
Perbaikan tetap akan dilakukan ya, tetap akan dilakukan sesuai dengan anggaran yang kita punya ya. Jadi seperti pengecatan, penataan taman, nah itu ya seperti itu. Satu mungkin yang kurang di sana saya lihat karena saking banyaknya orang, kesadaran orang untuk membuang sampah. Iya betul ya. Kesadaran orang untuk membuang sampah, tetapi orang juga membuang sampah, tapi kurang sekali di situ disediakan tempat sampah. Mungkin itu bisa juga masuk dalam agenda. Iya betul ya. Ya memang dulu kita konfirmasi ke dinas pertamanan ya, pertamanan dan perkebunan. Ya itu mereka udah menyediakan tempat sampah, cuma ya mungkin kesadaran masyarakatnya hak memilikinya itu lebih besar ya, jadi mereka mengambil ya. Dan mungkin juga itu untuk sarana hiburannya masyarakat juga, mungkin untuk perbaikan ya, kayak yang di sini ada tempat mancing, mungkin itu menjadi diperbaiki kembali itu untuk kolam-kolamnya. Iya, rencananya seperti itu bersama pihak dari Bapeda, yaitu tempat memancing, atau di situ akan dibuat nanti mudah-mudahan berhasil tempat penampungan air ya. Jadi nanti mobil-mobil pemadam kalau ada darurat nanti bisa langsung mengambil air di situ ya, penampungan air ya. Ya, bisa tempat mancing atau apa ya. Jadi seperti itu. Mungkin malam juga di sini kurang lampu deh kayaknya kalau malam di sini. Iya. Jadi taman remang-remang. Iya. Memang Pagi sampai sore wajar karena tidak membutuhkan matahari dan sebagainya. Iya. Malam ini yang kita takutkan lewat di situ juga pun kayak enggan karena untuk pencahayaan. Iya, pencahayaannya. Iya, memang seperti itu ya. Jadi dulu waktu penataan taman pertama itu lampunya banyak sekali ya, lampunya banyak saja. Cuma mungkin kesadaran masyarakatnya itu yang masih harus kita utamakan ya. Jadi seperti merusak atau apa itu, iya mencoret-coret ya, itu semua lampu itu sudah pecah semua, iya. Jadi makan mereka jadikan lomba itu, lomba menembak lampu. Iya itu masyarakat. Iya. 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 Sarana iya. Bersantai ya. Terbuka hijau agar kita juga bisa lebih sehat. Iya betul ya. Iya. Tapi karena kesadaran nih, kesadaran pertama mungkin dari buang sampah sembarangan. Buang sampah ya. Agar mereka tidak buang sampah sembarangan ya. Kita bisa sediakan bak sampah ya. Istilahnya karena mungkin malas juga ya, karena bak sampahnya ada di situ, malas jalan ya udah buang di sini. Iya. Lebih banyak lagi ya. Betul ya, nanti ya bisa kita. Mungkin himbauannya nih terakhir sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, mungkin himbauan mungkin dari Bang Imam aja dulu, himbauan kepada masyarakat dan harapannya bagaimana ini Bang? Iya mungkin himbauan untuk masyarakat, mari kita sama-sama menjaga alam atau lingkungan kita, karena itu akan menjadi warisan untuk anak cucu kita nantinya. Ya, begitupun pihak pemerintah juga. Ya, mungkin bisa dibantu untuk organisasi-organisasi yang bergerak di lingkungan hidup ya. Lingkungan, jadi mereka itu tidak tidak membutuhkan suatu penghargaan atau apa ya, mereka hanya membutuhkan dukungan dari pemerintah ya, support pemerintah ya. Ketika dukungan dari pemerintah datang, dukungan dari masyarakat pun akan datang tersendirinya ya. Jadi nah terakhir dari himbauannya nih untuk Bang Kris. Himbauannya sudah mungkin ya. Mungkin dari segi lain. Iya, segi lain. Ya, betul. Untuk ini aja himbauan untuk kegiatan yang sebentar lagi diadakan. Oh iya, jadi sebelum himbauan ya, jadi dasar kegiatan ini jadi dari pemerintah gitu. Oke, benar. Jadi diharapkan mungkin seluruh elemen masyarakat atau komunitas-komunitas lain yang bergerak di bidang seni, di bidang lingkungan, budaya. Jadi mari kita ramaikan dan kita sukseskan kegiatan ini. Jadi yang dimana lokasinya di Taman Ria ya. Taman Ria nanti tanggal 29 ya. Dari pagi sampai sore.
sampai Ya, selesai. Iya, pagi sampai selesai. Ya. Berarti Hanya untuk sehari masyarakat saja. untuk masyarakat juga yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan kegiatan yang diadakan Kopambojo bisa langsung bergabung nanti tanggal 29 ini. Iya. Bisa langsung mendatangi Taman Pia. Iya, Kita betul. akan mengadakan festival dan aksi untuk penanaman pohon ya, yang Iya. jelasnya untuk menciptakan Bima ini kembali menjadi kota hijau ya. Betul sekali. Nah, Iya. terima kasih Bang Imam, terima kasih Iya, Bang Kris sudah sama-sama, hadir ya. di studio. Semoga agenda-agenda kegiatannya itu lebih bermanfaat ya, Iya, lebih amin, menginspirasi amin, amin. masyarakat Iya, Bima iya. khususnya. Dan terima kasih pemirsa, dan nampaknya sudah 1 jam kita menemani Anda dalam perbincangan ini bersama teman-teman dari Kopambojo. Terima kasih kami aturkan kembali, dan saya beserta kru Bima TV menyampaikan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diam, ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang, menyimpan 1000 kenangan, terisak-isak suara tangisku, melawan kenyataan habis upayaku. Senyuman